menambah dari yang ada dalam Quran itu. Ada contoh-contohnya beberapa di situ. Ada al-azim, innahu huwas samiul alim dan lain-lain. Malah kalau di dalam Takribul Ma'ani, salah satu syarah dari Hirzul Amani Syadidi itu dikurang juga boleh dikurangkan. Hanya a'udzubillahi minasyaiton tanpa al-jin itu menurut takrib. Itu isti'adzah. Kemudian cara membacanya menurut jumhur ahli qiraah di antara imam-imam 7 itu tidak ada perbedaan masalah jahr atau sir. Apakah isti'adzah itu dibaca dengan keras, jahr, ataukah dibaca dengan sir, samar? Itu tidak ada ikhtilaf di antara para qurra. 7. Memang ada seperti kalau Imam Al-Mahdawi, Imam Mahdawi itu dia untuk bacaan Imam Hamzah itu hanya di surah Al-Fatihah yang jahr. Di lain Al-Fatihah, kalau mulanya di lain Al-Fatihah, isti'adzahnya itu sir, Imam Mahdawi. Tapi mazhab yang terpilih oleh para jumhur tidak ada perbedaan untuk semua qurra dibaca dengan jahr. Hanya ada tambahan catatan, penjelasan. Ada beberapa tempat yang disunahkan untuk membaca dengan sir. Ada beberapa tempat yang disunahkan untuk membaca ta'awudz itu dengan sir. Tentu yang terutama ketika kita sholat. Ketika kita sholat dibaca sir. Kemudian ketika kita tadarus Al-Quran, membaca dengan halaqah bergiliran, dan kita bukan pembaca yang pertama. Itu ta'awudnya disunahkan untuk sir. Untuk isti'adzah. Kemudian basmalah. Bacaan basmalah juga tidak ada perbedaan untuk 7 qurra. Jadi lil jami' untuk semua imam-imam qurra itu sama, nggak ada perbedaan. Basmalah apabila membaca dari awal surat, fala budda minha ibtidai kasuratan siwaha. Mau tidak mau, fala budda berarti harus. Ketika kamu memulai membaca satu surat dari awal, siwaha selain surat Al-Baqarah, pakai al apa tidak itu? Tidak. Surat Baro'ah atau surat Taubah? Surat Taubah. Selain surat At-Taubah, maka kita fala budda minha dengan membaca basmalah. Itu berarti mengandung arti kalau surat At-Taubah ada kekhususan litanziliha bisayf, karena isinya, kandungan dari surat Taubah itu isinya ada saif. Apa saif? Jihad, begitu ya. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu kan, kalau ibarat orang itu payung, Bismillahirrahmanirrahim, payung rahmat, begitu. Nah, surat Taubah itu isinya saif, maka nggak perlu pakai payung begitu, nggak perlu pakai rahmat. Ya. Ditanzili habis saif menurut Imam Syafi'i begitu. Tidak baca basmalah ketika membaca surah At-Taubah dari awal surat. Akan tetapi ketika membacanya itu dari tengah surat, bukan dari awal surat, maka tidak ada perbedaan untuk semua surat, baik Taubah ataupun yang lain. Faya roman tala, Imam Syafi'i.
orang yang membaca itu diberi pilihan, boleh pakai bismillah, boleh tidak pakai basmalah. Itu ketika membacanya tidak dari awal surat. Tidak ada perbedaan untuk surat Taubah ataupun yang lain. Dan itu berlaku untuk jami semua imam qurra. Setelah itu, cara membaca antara isti'adzah, basmalah dan awal surat. Isti'adzah, basmalah dan awal surat, itu saya yakin bahwa bapak-bapak, kori-kori, ibu-ibu Korea semua sudah paham. Di Hidayatul Mustafid juga ada itu, sahabatnya Pak Imam Ghazali. Hidayatul Mustafid ada. Jadi boleh ada 4 pilihan. Gak usah kita bahas itu ya. Nah, sekarang kita langsung kepada materi suratul Ummul Quran. Silakan disimak Al-Qur'annya dan sedikit solat-solat saya tadi pagi ini untuk memudahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebetulnya tidak ada ikhtilaf untuk para qurra. Hanya sebagai tambahan penjelasan saja. Bahwa ketika kita waqaf pada lafal alamin, maka di sana akan berlaku hukum mat alif disukun, mat alif disukun. Akan sedikit berbeda ketika kita waktu pada Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim juga berlaku mat alif disukun, tapi nanti berbeda. Juga berbeda dengan ketika kita wakaf pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya nggak tanya ayat lagi ya, nggak tanya ayat lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena di sana kita lihat huruf terakhir yang diwakaf, huruf terakhir yang diwakaf untuk alhamdulillahirabbil alamin, harokatnya adalah fathah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim kasrah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dhammah. Dhammah di sana. Maka akan menjadi sedikit perbedaan. Yang asli, waqaf asli itu adalah iskan atau sukun. Wal iskanu aslul waqfi wa huwa istiqaquhu minal waqfi an tahriki harfin ta'azzala, kata Imam Syafi'i. Jadi memang waqaf asli itu ya sukun itu. Sukun, waqaf asli. Maka untuk tiga-tiganya model tadi, alamina, rohini, nasta'inu, itu semua berlaku waqaf sukun. Boleh sukun semua waktunya. Tentunya karena boleh sukun, maka berlaku pula kaidah mat alif disukun. Mat yang datang disebabkan waqaf sukun. Ada berapa wajah itu? Boleh qasr 1 alif atau tawassut 2 alif atau 3 alif. Boleh 3 wajah. Kemudian ada lagi waqaf isyarah atau boleh dikatakan hurufnya, bukan asli ya, isyarah. Karena Islam itu kan rahmatan lil alamin. Bahkan Imam Syafi'i sendiri itu matanya buta. Sejak lahir ya, Imam Syafi'i.
Sehingga ketika diwakaf dengan sukun, dia tidak akan tahu sebetulnya harokatnya apa itu, karena dia buta atau tuli. Maka di sana ada tambahan wakaf isyarat untuk memberikan isyarat apa sih sebetulnya harokat dari huruf terakhir yang disukun itu, yang diwakafkan. Wakaf isyarat. Nah, di sana ada dua macam wakaf isyarat, yaitu yang pertama wakaf rum. Yang kedua wakaf isma. Rum atau isma. Wa muka isma'ul muharrak bisutin khafi kuladanin nawala. Yang dimaksud rum itu memperdengarkan bunyi harokat, dengan tidak penuh, hanya didengar oleh orang-orang yang dekat. Maka rum ini diperuntukkan bagi orang-orang yang buta. Karena biasanya orang buta itu pendengarannya tajam. Biasanya begitu kan ya? Orang buta itu pendengarannya tajam dia.